Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Ini Abi siapa? Oh, ganti Abi Bila. Oh, ganti gasing. Kemarin putih kan ya? Sekarang hitam. Apakah gara-gara udah menghitam? Fase-fasenya kan? Habis itu prosesnya ke hitam. Oke, kita lanjut dari kita. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan al-qiyas. Ya, spidolnya spidol Indo semua. Ada spidol Mesir nggak? Cin, katanya Icin nggak cari poin lagi Cin, karena aku sempat tulis lagi katanya. Udah nggak habis lagi Ustaz. Udah Salma sekarang aku sempat tulis ya. Ada ini nggak spidol yang ini hitam? Lutfi mana Lutfi? Oh lagi diambil Lutfi. Wah Icin. Ah, habis. Udah tertinggal jauh soalnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan al-qiyas. Sedikit refreshing ya dengan pertemuan sebelumnya yang tak kapan itu. Pokoknya ingat aja kita pernah bertemu di masa lalu. Qiyas ini salah satu dari apa? Dalil muttafaq alaih. Nah, dalil muttafaq alaih dalil gitu. Dia itu salah satu daripada adillah gitu. Dia salah satu. Ya, ngambil spidol itu. Udah ditungguin. Nggak ada lagi ya spidol yang hitam ya? Itu tuh, tanggal lebih. Oh habis. Ya udah ini aja nggak apa. Nah, dalil ini adalah pilar pertama daripada usul fikih. Karena usul fikih itu menjamin 3 pilar kan? Apa aja? Apa ya? Ya Allah, udah butuh banget ini ya Allah. Kan usul fikih ada 3 pilar. Apa aja tuh yang pertama? Dalil ijmaliyah, terus kaifiyah istifadah, terus alul mustafid. Nah, itu tuh. Gitu. Makanya saya hubungkan dulu nih, jangan tiba-tiba kias ini. Kias teh saha gitu nanti kayaknya. Kias siapa? Kias itu kok tiba-tiba muncul dalam kehidupanku? Enggak. Dia adalah rentetan dari yang pernah muncul di kehidupan kita sebelumnya, yaitu apa? Yaitu ilmu yang sedang kita pelajari itu adalah usul fikih. Ini nggak perlu disadarkan kan? Atau masih perlu juga? Kita sedang belajar usul fikih hari ini, gitu. Terus, nah usul fikih ada 3 pilar. Yang pertama adalah dalil, yang kedua adalah kaifiyah, terus yang ketiga adalah alul mustafid atau mustadil juga boleh. Oke, ini 3 pilar. Nah, yang si dalil ini kan kenapa dia itu pakai kata-kata turuk atau jamak dari torik, turukul fikhi. Kalau di dalam ta'rif ini ya, dalam ta'rifnya Imam Haramain waktu dikatakan apa itu usul fikih? Usul fikih itu adalah turukul fikhi ijmalan wa kaifiyatun. Nah, kenapa pakai torik atau kenapa kok biasanya pakai jamak adillah? Dikarenakan toriknya itu banyak. Torik fikih itu banyak gitu. Yaitu terklasifikasikan menjadi yang muttafaq sama mukhtalaf. Kalian poin fikihnya udah sampai mana? Poin keempat, masuk ke 5. Masih di Koksa Kubro. Pertemuan berapa itu? Dia di atas 8 kan? 12. Ya insya Allah lah. Bismillah. Oke, muttafaq, mukhtalaf. Nah, qiyas itu masuk ke dalam muttafaq gitu. Yang
Setelah ijma. Untung saya urutin yang keempat setelah ijma. Nah ini berarti pembahasan dalil mukhtalaf dalil muttafaq yang terakhir. Setelah ini berarti kita mulai masuk dalil mukhtalaf. Dalil mukhtalafnya ada berapa yang di spill? 2, yaitu sama al-aslu fil asya, itu judulnya. Al-hadrul wal ibah itu maksudnya adalah al-aslu fil asya. Oke, itu pertemuan besok. Nah, hari ini kita masuk ini pembahasan qiyas. Nah, pembahasan qiyas itu sejatinya adalah pembahasan yang paling rumit sejatinya gitu. Tapi di ranah ini disederhanakan gitu, disederhanakan. Karena kenapa kok bisa pembahasan qiyas itu yang paling rumit? Karena pembahasan qiyas itu adalah pembahasan yang itu adalah alat utama yang digunakan sama para ulama untuk langsung istinbat ahkam daripada Quran, daripada sunnah. Ya, dimana itu belum ada di dalam Al-Quran dan belum ada di dalam sunnah. Jadi maksudnya adalah menyerupakan, yaitu produk-produk hukum yang dimana itu tidak ternas oleh Al-Quran. Karena kalau ternas oleh Al-Quran maka bukan qiyas namanya. Maka nanti waktu kita lihat ta'aruf daripada qiyas, waktu itu dikatakan raddul far'i ilal asli bi'illatin. Kata-kata bi'illatin itu mengeluarkan yang raddul far'i ilal asli bukan karena ilah, tetapi karena sama-sama ada nasnya. Nah, di sini adalah kita sedang membahas produk hukum yang dia itu tidak ada nas baik dalam Al-Quran ataupun as-sunnah. Caranya seperti apa akhirnya? Akhirnya para ulama itu menggunakan cara dengan menganalogikan atau dengan menyerupakan antara sesuatu yang tidak ada nas dengan sesuatu yang ada nas. Jelas ya? Dua ini ya. Oke, menyerupakan itu. Nah, sehingga berarti pembahasan qiyas itu, pembahasan tadi itu, yaitu pembahasan yang dijadikan alat utama sama para ulama oleh untuk mengeluarkan ahkam, gitu, untuk mengeluarkan hukum. Jadi gini, makanya nanti di dalam qiyas sebelum kita bahas ta'rifnya, di sini nanti ta'rif, di sini kita ngelihat arkanul qiyas. Ini biasa nanti pembahasan qiyas yang bikin dia itu paling panjang karena saat kita menentukan, kan nanti kan dikatakan diserupakan kan, atau dianalogikan kan. Kalau misalnya diserupakan atau dianalogikan berarti ada titik yang dinobatkan sebagai titik serupa. Jelas ya nih? Berarti ada sesuatu yang tidak ada nas, ada sesuatu yang ada nas. Sesuatu yang tidak ada nas itu dihukumkan seperti sesuatu yang ada nas karena ada titik serupanya. Nah, menobatkan titik serupa inilah yang gak sembarangan. Gitu. Titik serupa ini nanti yang dikatakan sebagai wasfun jami', atau bahasa kita atau bahasa di sini nanti kita mengenalnya dengan illah. Nah, menobatkan illah itu yang gak sembarangan. Gitu. Kenapa? Karena saat kita menobatkan sesuatu sebagai illah berarti seakan-akan gitu nanti. Seakan-akan kita sedang menobatkan syariat mengatakan ini haram karena ini. Nah, penyebab karena ini kan nggak bisa sembarangan. Makanya akhirnya menentukan illah itu paling panjang dalam pembahasan qiyas. Kalau di syariah itu nanti tingkat 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, tingkat 3, khusus tingkat 3 aja itu full qiyas semua tuh pembahasannya. Baru nanti di dalam tingkat 4 udah pembahasan tentang ijma dan seterusnya, tentang ijma tentang istihad, tentang ta'arud wa tarjih gitu, tentang dalil mukhtalaf, itu kan 4. Tingkat 1 masih hukum syar'i, tingkat 2 masih dari Al-Qur'an sampai kepada ijma gitu. Tingkat 3 khusus itu qiyas doang. Apa yang mau saya sampaikan yaitu qiyas itu memang segitu panjang dan segitu banyak hal aspeknya gitu. Bahkan di dalam usul fikih yang paling panjang itu tentang qiyas seharusnya. Tapi di sini disederhanakan. Kenapa? Karena nanti penyebab faktor-faktor yang membuat pembahasan qiyas itu panjang itu disempitkan. Disempitkan sama Imam Haromen di dalam marofaknya. Didatangkan perwakilan saja. Oke. Jadi kita lihat. Di dalam qiyas itu nanti memenuhi 4 aspek. Ada yang dinamakan dengan al-aslu atau dia itu adalah al-maqis alaih, al-aslu atau maqis alaih. Terus ada yang dikatakan ini saya kasih gambaran dulu tentang qiyas itu, atau al-maqis. Terus ada yang dikatakan sebagai
al-illah, atau ini disebut juga dengan wasfun jami'. Wasfun jami', sifat yang mengumpulkan, maka dinamakan dengan sun jami' illah. Terus ada yang dikatakan dengan hukmul asli atau hukmu maqis alaih. Hukmul asli atau hukmul maqis alaih. Oke, maka kita lihat aja gambaran. Berarti qiyas ini adalah kinerja tentang bagaimana saat ada sesuatu yang tidak memiliki nas, tidak ada di dalam Al-Quran menjelaskan itu secara khusus ya, maksudnya tidak ada di dalam Al-Hadis menjelaskan itu secara khusus, lalu akhirnya diserupakan dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Hadis, seperti itu, diserupakan dengan apa yang ada di sana. Nah, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan itu nanti dinamakan sebagai fara' gitu, atau al-maqis. Al-maqis itu bagi sesuatu yang dikiaskan, seperti itu. Nah, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran nasnya itu dikatakan sebagai asal. Jelas ya? Titik temu antara asal sama fara' itu dinamakan dengan illah. Maksud illah ini adalah sesuatu yang dinobatkan sebagai penyebab asal memiliki hukum asal. Paham nggak? Gitu. Maksud illah ini adalah sesuatu yang dinobatkan sebagai penyebab si asal memiliki hukum asal. Nah, kita berikan contoh, misal yang paling masyhur itu apa contohnya? Khomar itu kan? Khomar itu. Nah, khomar jelas ada di dalam Al-Quran tentang keharamannya, seperti itu. Keharaman khomar itu ada, ayatnya ada, hadisnya ada juga, seperti itu. Itu berarti kita katakan, oh, khomar itu adalah perkara yang ada nasnya, seperti itu. Berarti nanti sesuatu di luar khomar yang tidak ada nasnya, maka kita nanti waktu mau menyikapi dia atau mau menobatkan hukum kepada dia, kita nggak langsung mengatakan oh ini haram karena Al-Quran mengharamkan. Nggak bisa. Kenapa? Karena di Al-Quran yang diharamkan itu khomar, bukan sesuatu selain khomar. Apa yang biasa contohkan? Seperti nabi. Nabi itu kan sering banget dicontohkan. Apa itu nabi? Nah, nabi atau nabi? Apa? Fermentasi dari selain daripada anggur ya, gitu. Fermentasi selain daripada anggur itu nanti dikatakan tamar. Jadi tamar itu juga dikatakan sebagai nabi. Oke. Sedangkan kalau khomar itu lebih ke anggur, gitu. Makanya kalau dihindukan jadi amer jadinya. Nah, bisa kita lihat di sini al-khomru. Khomar itu kan ada dalilnya, ada nas. Apa hukumnya khomar? Hukum khomar itu maksudnya hukum minum khomar ya, bukan hukum ngelihat khomar, bukan hukum ngatain khomar, tapi hukum minum khomar. Hukum minum khomar itu haram. Nah, berarti khomar itu adalah al-aslu, dan hukum asli itu adalah asal yang dimaksud ini ya, asal yang ini ya, gitu. Maka hukumnya itu adalah haram. Nah, keharaman khomar itu ada nasnya. Di dalam ayat ada, di dalam hadis ada yang menerangkan bahwasanya khomar itu haram, seperti itu. Ini bukan mahal kita, bukan mahal itu maksudnya bukan patokan kita atau bukan pembahasan kita tentang keharaman khomar. Karena kalau keharaman khomar itu udah bukan urusan qiyas. Keharaman khomar itu diambil daripada oh ini ada nahyunnya mutlak. Kalau mutlak yang tadi tahrim itu beda bab. Tetapi kita di sini sedang membahas sesuatu yang bukan khomar, tetapi memilih hukum seperti khomar, gitu, jelas ya. Nah, yang di sini kita contohkan itu seperti an-nabir, gitu, nabir. Kenapa kok bisa nabir ini dihukumkan seperti khomar? Dikarenakan nabir memiliki sifat. Nah, penentuan, makanya nanti pembahasan. Dan waktu saya katakan pembahasan illah itu paling panjang, pembahasan qiyas itu paling panjang, di qiyas paling panjang itu pembahasan illah, gitu. Karena saat kita mengobatkan sesuatu sebagai
penyebab atau sebagai titik temu antara dua hal, itu nggak bisa sembarangan. Karena kalau kita katakan dari khamar itu kan memiliki banyak sifat. Maksud sifatnya itu sifat cair. Itu kan sifat dia itu berwarna, beraroma menyengat, atau misalnya rasanya pahit. Itu kan sifat-sifat dia semua. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, sifatul lisyai itu adalah hukmun lisyai. Segala sesuatu yang bisa menjadi mahkum bihi terhadap sesuatu itu adalah sifatnya sesuatu. Jelas ya? Oke. Tapi kenapa di antara sekian banyak sifat yang ada, iskar yang dinobatkan sebagai penyebab khamar itu haram? Padahal bisa jadi khamar itu haram gara-gara aromanya nyengat. Bisa jadi, kan gitu kan? Bisa jadi khamar itu haram gara-gara rasanya pahit. Bisa jadi khamar itu haram gara-gara warnanya merah. Kan kayak gitu, hal-hal itu. Itu kan? Nah, itulah nanti di dalam pembahasan illah, itu nanti ada yang dinamakan dengan masalikul illah. Masalikul illah itu adalah tentang bagaimana kita bisa tahu bahwasanya sesuatu itu menjadi illah. Itu panjang banget pembahasan itu. Sampai kalau di kitab-kitab seperti Lubbul Usul, Jamul Jawami, Minhajul Usul, itu sampai 10 masalik disebutkan. Di sini yang di spill sama beliau cuma satu. Salah satunya itu adalah syabah, karena ada keserupaan. Syabah itu kan banyak sisi juga. Oke. Terus nanti ada juga sesuatu tuh. Berarti makanya dikatakan masalik, jamak daripada maslak. Maslak itu adalah jalan menuju illah gitu. Nah, itu nanti di sana ada yang dikatakan sebagai masalikul illah. Oke, nih. Berarti ini adalah tentang tata cara bagaimana menobatkan sesuatu menjadi illah. Karena di sini tadi saya mau memahamkan bahwasanya khamar memiliki sifat yang banyak. Kenapa dari sekian banyak sifat itu al-iskar dijadikan sebagai illah daripada haramnya dia, gitu ya. Nah, nanti waktu dikatakan kenapa iskar, salah satu masalik itu adalah an-nas. Ada nanti salah satu masalik itu adalah nas. Iskar kan memang ini, memang apa? Memang dinas. Maksudnya memang ada nasnya, gitu, yang menyebabkan bahwasanya kullu muskirin qaliluhu wa kathiruhu haram. Itu berarti nas menjelaskan tentang khamar haram gara-gara iskar. Jelas ya? Itu khamar haram gara-gara iskar. Makanya waktu di dalam hadis kullu muskirin qaliluhu wa kathiruhu haram tuh khamar walaupun dikit tetap haram, walaupun tidak memabukkan tetap haram. Kenapa? Karena dia itu adalah sesuatu yang secara zatiatnya dapat memberikan potensial orang itu mabuk. Kayak itu makanya qaliluhu haram. Gitu. Jadi kita nggak bisa beranggapan oh ini khamar, saya nggak mabuk kok. Kan penyebab dia haram itu mabuk, bukan seperti itu. Oke. Nah ini berarti ada salah satu maslak atau masalik itu adalah nas. Nah kalau nas terus ada salah satunya itu adalah ijma, gitu. Ijma ini masih maslak-maslak yang enak. Tapi maslak yang lain-lain itu yang agak rumit-rumit nanti. Nah salah satu yang di spill di sini adalah maslak yang dinamakan dengan syabah. Syabah itu kenapa? Karena ada keserupaan. Nah ini nanti iskar juga bisa dikatakan sebagai syabah. Kenapa? Karena antara khamar dan nabid memiliki keserupaan, sama-sama muskir. Hanya saja kebetulan tentang iskar juga dinas sama ayat atau sama hadis. Jelas nih? Oke. Berarti gini, di dalam qiyas itu adalah membahas tentang lantas bagaimana hukum nabid. Karena nggak ada di dalam ayat yang menjelaskan nabid haram. Nggak ada di dalam hadis yang menjelaskan nabid haram. Jelas ya? Gitu. Ini yang dipertanyakan. Akhirnya yang dilakukan para ulama itu apa? Oh, tetapi ada yang dijelaskan di dalam ayat hanya saja dan itu memiliki sifat seperti nabid. Akhirnya dilakukanlah sesuatu metode yang dinamakan dengan al-qiyas. Jelas ya? Gitu. Dan ini memang sudah dilakukan sama generasi awal dulu, hatta para sahabat. Gitu. Jadi waktu para sahabat mengatakan salah satunya itu sahabat Ubay bin Ka'ab saat beliau itu diutus, ditanyakan sama Nabi, kamu nanti kalau orang bertanya kamu berjawab dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau nggak ada dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau nggak ada di hadis, terus beliau mengatakan dengan saya beristihad. Maksud beristihad itu di sana para ulama nanti menafsirkan maksud istihad yang itu yaitu menyerupakan apa yang ada dengan Al-Quran dan hadis.
Jadi dalam artian nggak mungkin ijtihad itu hanya lepas murni pemikiran saja, enggak. Pasti ijtihad itu memiliki pegangan. Nah, pegangan itulah yang dinamakan pegangan itulah yaitu Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Jelas nih? Oke. Maka prosesnya seperti tadi. Qamar itu nanti dikatakan asal karena dia ada nasnya, yaitu keharamannya. Nabit itu adalah sesuatu yang tidak ada nasnya, diserupakan. Nah, titik sifat serupanya itu adalah iskar. Sehingga akhirnya gara-gara udah kita nobatkan dia itu ada titik serupanya, maka akhirnya kita nobatkan Nabi memiliki hukum sebagaimana hukumnya asal. Itu memiliki hukum sebagaimana, atau kita nobatkan fara memiliki hukum sebagaimana hukumnya asal. Jelas? Jelas. Ada yang kurang jelas nggak? Baru kita masuk ke dalam ta'rifnya qiyas. Ini saya jelaskan dulu karena nanti ta'rif qiyas menjamin keempat arkannya. Ta'rif qiyas versinya ini ya, versinya Imam Haramain di dalam Warafatnya. Karena nanti versinya Imam Tajuddin Subki di dalam Jamul Jawami'nya, versinya Imam Zakaria Al-Ansari itu beda lagi. Hamlu ma'lumin li ma'lumin beliau. Waktu mentarifkan itu lebih cakupannya lebih luas lagi nanti. Oke, kita lanjut. Qiyas. Qiyas itu secara logatan dulu. Makna qiyas secara logatan itu adalah at-takdir. Takdir bukan takdir. Bukan takdir kudroh ya. Tapi takdir itu apalagi takdir am. Takdir yang dimaksud itu ya mengira-ngira, menyerupakan. Itu namanya takdir. Jadi waktu ada lafaz qadartu na'la bin na'li misalnya, itu berarti menyamakan. Itu berarti saat kita ngetes sendal kayak itu kan itu surahnya atau tasawurnya itu sendal yang sama semua ya. Itu yang sama semua. Kan biasa di pondok tuh banyak tuh sendal, swallow sama semua. Gitu. Kita tulis tanda pun orang ikut-ikutan tanda kita nanti. Jadi waktu kita akhirnya yang kita cari apa ya, ukurannya sama kan. Nah itu nanti dikatakan qadartu na'la bin na'li gitu, berarti menyamakan. Nah dari segi itulah akhirnya qiyas itu bermakna logotannya adalah at-takdir, menyamakan atau menyerupakan atau menyelaraskan. Oke. Baru setelah itu makna selanjutnya adalah istilah. Apa yang dalam kitab Raddul Far'i ilal asli bi'illatin tasma'uhuma fil hukmi. Terus udah. Nah, jadi di sini al-far'u itu adalah ini udah kita jelaskan arkannya. Mungkin sebelumnya kita juga ada memahami bahwasanya apa beda antara arkan yang merupakan jamak daripada ar-ruknu sama asyartu. Arkan itu adalah ajza ya. Ajza berarti dia itu adalah juz'ul mahiyah. Dia bagian itu sendiri, rukun. Sedangkan syartu itu kharij anil mahiyah. Salat itu takbirnya, rukuknya, sujudnya itu bagian dari salat itu sendiri. Makanya akhirnya dinamakan dengan rukun. Sedangkan wudhunya, ngadep kiblatnya itu bukan bagian salat. Ngadep kiblatnya, terus nutup auratnya, bersih dari hadas, bersih dari najis, itu semua adalah kharij anil shalah, kharij anil mahiyah. Oke. Maka ini semua, ini bukan syarat. Ini semua adalah rukun. Berarti ini adalah bagian dari qiyas itu sendiri. Karena qiyas itu apa? Qiyas itu poinnya adalah di raddu. Makna raddu di sini adalah taswiyah.
gitu. Taswiyah itu berarti apa? Menyamakan atau menyelaraskan atau menyerupakan. Itu. Apa yang diserupakan? Fara' diserupakan kepada asal. Kenapa kok bisa diserupakan? Gara-gara ada illah, gara-gara ada titik temu sifat. Nah, kata-kata illah inilah mengeluarkan kalau diserupakan itu gara-gara ada nas. Nah, kalau gara-gara ada nas, maka si farad nggak namanya nggak farad dong. Asal dengan asal itu jadinya, jelas ya? Gitu. Misalnya antara komar A sama komar B diserupakan hukumnya sama-sama haram. Kenapa? Gara-gara ada nas. Oh, itu berarti gak rodul far'i ilal asli namanya. Jelas ya, tetapi rodul asli ilal asli. Karena yang satu haram gara-gara ada nas. Jelas? Makanya waktu dikatakan bi'illatin, berarti mengeluarkan semua yang diserupakan gara-gara selain illah. Apa itu selain illah? Ya nas. Gitu. Nah, berarti illah, walaupun ilahnya itu dari nas. Jadi beda ya, di penyebab dia itu diserupakan gara-gara nas sama penyebab dia diserupakan gara-gara illah yang bersumber dari nas. Bisa bedain nggak dua itu tadi tuh? Penyebab ini tadi nih kayak ini aja. Nah, ini kan ilah nih iskar nih. Nah, iskar ini kan ilah yang bersumber dari nas. Makanya maslak ini kan banyak nih. Yang saya sebut tadi itu ada 10 tuh. Gitu. Salah satu yang di-spill di sini adalah yang dinamakan dengan syabah. Gitu. Nah, salah satunya ada nas nih. Gitu. Jadi waktu syariat atau waktu ayat Al-Qur'an mengharamkan sesuatu plus ayat Al-Qur'an menyebabkan kenapa haram. Paham nggak? Atau Nabi saat mengharamkan sesuatu dan Nabi mengatakan khamar haram ya, nggak boleh ya kamu makan khamar ya, kamu nggak boleh ya kamu minum khamar ya, karena dia itu memabukkan. Nah, jadi waktu Nabi mengharamkan sesuatu plus mengatakan penyebab haramnya, jelas ya? Berarti ada ilah tuh, tapi ilahnya bersumber dari nas, jelas ya? Oke, ilahnya itu bersumber dari nas. Nah, maka kita bandingkan tadi tuh. Dia itu karena ilah, walaupun ilahnya itu bersumber dari nas, karena itu bukan karena nas. Jadi gini, misal saya bandingkan antara khamar A sama khamar B dan juga khamar A sama nabid. Gitu. Lihat, khamar A haram. Terus kita pas ngelihat khamar B, kita katakan haram. Kenapa kita katakan haram? Apakah gara-gara iskar? Bukan, karena asal. Kasus komar. Karena asal. Karena ada nas. Karena ada nahyun di nas. Paham ya? Gitu. Bukan nafyu ya, bukan. Nahyun. Trauma saya dengan nafyu. Oke. Karena ada nahyu di nas. Paham nggak maksudnya? Komar B ini haram gara-gara ada nahyu di nas. Berarti yang menyebabkan dia itu taswiyah dengan khamar A binas. Paham nggak? Oke, keluar nih berarti. Kalau misalnya raddul khamar B ila khamar A, kayak gitu kan. Kenapa kok bisa taswiyah? Kan maksud itu taswiyah ya. Gitu, menyamakan hukum khamar B dengan khamar A. Nah, itu gara-gara nas. Gara-gara sama-sama nahyunya. Karena nahyunya itu melarang khamar A diminum dan juga nahyunya melarang khamar B diminum. Nah, terus kasus yang kedua, raddun nabid ilal khamar. Nah, apakah nabis ada larangannya? Lah, yang ada nabis serupa dengan yang ada larangannya. Paham ya? Tapi penyebab serupanya itu dari nas. Jelas ya? Berarti waktu kita katakan raddun nabid ila khamar A, bi'illah, bukan gara-gara binas, tetapi bi'illah. Yang ilahnya itu sumbernya dari nas. Jelas gak? Kan ilahnya itu kan iskar. Jadi iskar itu sumbernya dari nas. Kasus iskar ya, kasus iskar. Jadi kasus iskar itu sumbernya itu dari nas. Paham gak maksudnya kasus iskar? Tiga paham gak? Maksudnya kasus iskar sumbernya dari nas. Enggak dipaksain itu paham aja alasan biar cepat, biar kelar. Ada yang kurang jelas nggak? Tanyain. Belum maju kita nih. Ya. Iya, kitab sama sunnah. Intinya kalau saya sebut nas itu Quran sunnah. Bukan nas yang kemarin, bukan malayah tapi dalam ma'nan wahid, bukan. Nas Al-Quran dan sunnah.
gitu. Jadi bedain sesuatu yang dia itu raddul syai' ila syai'. Makanya akhirnya ta'rifnya Imam Subki nggak menggunakan gini. Ta'rifnya Imam Subki itu paling jami itu, yaitu waktu beliau mengatakan hamlu ma'lumin ila ma'lumin. Ini lebih jami ini. Itu ta'rifnya. Tapi dari sisi apa itu nanti lebih panjang lagi. Untuk memudahkan ini nih, mudahkan aja langsung. Karena nanti dapat surah-surah loh. Bagaimana hamlu ini kepada ini? Kayak tuh hamlu ini kepada ini. Ini kan keluar karena apa? Kalau kita katakan keluar karena dia itu bukan farak dan asal, enggak juga. Gitu. Dia keluar gara-gara bukan illah. Gitu. Hamlu si khomar B kepada hukum si khomar A itu bukan karena illah, tetapi gara-gara nas. Gitu. Baru hamlu si nabid kepada khomar A itu gara-gara illah. Kenapa? Karena nasnya itu nggak sama. Nasnya itu larangannya kepada khomar, bukan kepada nabid. Gitu. Makanya kenapa akhirnya nabid diharapkan? Karena memiliki sifat yang sama, yaitu iskar. Yang kebetulan kasus iskar itu memang dinas sama nas. Dinas sama nas itu maksudnya adalah yang memang ada nasnya gitu. Jelas nggak? Ada yang kurang jelas? Yang Badin, aman gak nih? Ustaz, Ya. itu khomar B. Ya. Itu bukan asal. Apa? Bukan asal. Bukan asal. Tidak. Makanya kita sekarang nggak memposisikan. Makanya tadi waktu saya katakan ini nih, kata-kata ini tadi, hamlu ma'lumin ila ma'lumin. Kalau kita mainannya itu adalah jami mani, ini lebih jami mani. Tapi karena ini memahamkan takriban lil mubtadi, bahasa gitu ya, akhirnya menggunakan kayak gini, lebih memudahkan. Karena nanti kalau di Jamul Jawami itu pakainya gini, hamlu ma'lumin ila ma'lumin. Di Lubbul Usul juga Syekh Zakaria Al-Ansari pakainya hamlu ma'lumin. Awas, ukti mau lewat, ukti mau lewat nih. Jangan ada yang lihat, jangan ada yang lihat. Belum siap nabar dia. Astagfirullah, lagi darat. Kayaknya harus dikasih tanda silang deh biar paham kalau itu juga masuk. Yang mana? Itu dari nomor A ke nomor B itu nggak masuk kan? Nggak masuk. Ini nggak masuk. Gini aja. Udah silakan. Ini nggak masuk. Kenapa? Karena khomar B disamakan hukumnya dengan khomar A bukan gara-gara illah, tetapi gara-gara nas. Jelas gak nih? Ini tadi kenapa saya bandingkan dengan khomar B? Karena saya mau membedakan sesuatu yang disamakan hukumnya dengan sesuatu yang gara-gara nas, dan sesuatu yang disamakan hukumnya dengan sesuatu gara-gara illah yang ada nasnya. Paham nggak? Saya mau membedakan itu tuh. Gitu. Berarti ini kan kita gak usah lihat afrod ya. Kita bilang aja, makanya nih waktu saya katakan hamlu ma'lumin ila ma'lum. Dia nggak mengatakan farak kepada asal kepada farak, tetapi sesuatu dibawakan hukumnya kepada sesuatu gara-gara ilah, sama sesuatu dibawakan hukumnya kepada sesuatu gara-gara nas. Nah, contohnya apa yang sesuatu dibawakan hukumnya kepada sesuatu gara-gara nas? Ini khomar B dihukumkan sama hukumnya seperti khomar A gara-gara nasnya sama-sama mengharapkan khomar. Jelas ya? Oke. Nah, di sini itu berarti gara-gara nas tuh. Berarti keluar tuh. Berarti di sini saya silangkan kalau misalnya di begoiril illah seperti apa? Seperti kanas. Itu aja. Kanas. Pakai sode. Kanas. Begitu juga apa yang selain nas? Kal ijma. Malis Yonji. Apa semua lagi? Mau terus. Ya Allah, spesial lele nih. Oke, ini nih. Nah, ingat tuh tadi salah satu masalik ilah juga ada ijma. Makanya bedain antara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu gara-gara ijma
dengan menyerupakan sesuatu dan sesuatu gara-gara illah yang hasilnya ijma. Paham gak nih? Dua itu persis seperti ini tadi. Bedain antara menyerupakan sesuatu. Nih, saya ngomong sesuatu kepada sesuatu gara-gara nas, dengan menyerupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara illah yang hasilnya dari nas. Paham ya? Oke. Juga nanti ada juga contohnya menyerupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara ijma. Gitu, menyerupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara ijma. Gitu. Sama menyerupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara illah hasil dari ijma. Gitu. Karena masalah illah itu banyak. Nah, salah satu yang paling kuat masalah illah itu nas. Jadi nanti ada urutannya tuh, masalah illah itu. Masalikul illah itu ada 10. Syabah itu malah yang ke-9 ke-10 gitu, 8 9 10. Pokoknya terakhiran lah. Gitu. Yang paling kuat masalikul illah itu adalah nas. Setelah itu ijma. Jadi misalnya saat penentuan atau penobatan, kenapa ini jadi illah? Karena ada nasnya. Oke, itu udah nggak tertolak lagi. Kenapa ini jadi illah? Karena ijma ulama menobatkan ini jadi illah. Itu nggak tertolak lagi. Kenapa ini jadi illah? Karena ada keserupaan. Itu nanti masih sangat bisa dibantah. Karena kamu mengatakan serupa dalam hal ini, dia juga serupa dalam hal ini loh. Serupa dalam hal ini loh. Itu nanti sangat gampang dibantah. Makanya waktu dikatakan syabah itu adalah sesuatu yang sangat dapat kena i'tirad. Oke, ada yang kurang jelas lagi nggak? Masih bisa bedain ya? Menyerupakan sesuatu. Ini maksudnya rodu itu taswiyah ya. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu gara-gara illah, sama menyerupakan sesuatu sama sesuatu gara-gara nas. Jadi waktu dikatakan qiyas itu adalah menyerupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara illah. Itu ya gitu. Walaupun ya, berarti waktu dikatakan gara-gara illah mengeluarkan yang gara-garanya itu bukan illah. Seperti apa? Yang gara-garanya itu karena nas atau karena ijma. Oke, berarti intinya dia serupakan sesuatu kepada sesuatu gara-gara illah. Walaupun illah itu hasil daripada nas dan ijma. Gitu, nas dan ijma. Makanya dua itu beda. Gitu. Itu nanti perlu di. Makanya tadi saya langsung bandingkan. Ini diserupakan kepada ini gara-gara nas. Sehingga akhirnya ini bukan kias. Jelas ya? Ini diserupakan kepada ini gara-gara illah yang hasil dari nas. Gitu. Illahnya itu hasil dari nas. Sekarang ijma sama nas jadi jelas gitu. Ya Allah. Oke, lanjut. Baru ilahnya itu nggak sembarang ilah ya. Berarti ilah nggak sembarang ilah gitu. Cakep. Ini ilah bukan apa sih sembarang ya? Nah, ini ilah bukan sembarang ilah. Lantas ilahnya apa? Ilah tajma'uhuma fil hukmi. Maksudnya itu adalah ilah yang menyebabkan dia itu berhukum. Nih, haram. Jadi maksudnya kalau cuma sebatas ilah, banyak dong ilah. Ilah itu maksudnya penyebab ya, atau ilah itu maksudnya adalah sifat. Makanya bahasa di sini adalah wasfun jami'. Jadi sifat bukan sembarang sifat, melainkan sifat yang dinobatkan adalah sifat yang menyebabkan dia memiliki hukum. Sehingga akhirnya ilah yang dimaksud itu ada apa? Ilah yang mengumpulkan. Nah, makanya dinamakan tajma'u. Tajma'uhuma, humanya kembali kepada asal dan far'a. Berarti ilah yang mengumpulkan antara far'a dan asal di dalam hukum. Akhirnya yang membuat far'a dan asal hukumnya sama. Siapa yang membuat far'a dan asal hukumnya sama? Ilah, penentu nanti. Makanya akhirnya waktu kita tentukan ilah sebagai penentu hukum, saat sesuatu dilobatkan sebagai ilah, itu sangat rumit para ulama itu menentukan itu. Jelas nih? Udah mau jelas nggak? Enggak rumit itu. Udah terdistrak saja itu kayak gitu. Ini kenapa penuh? Lagi ngambek sama siapa? ngambek sama Tiara. Kok sama dia? Iya. Tersangkanya ngaku pula tuh. Ya biasa selalu. Oke, kalau udah saya kasih waktu 2 menitan renungkan dulu. Yang ngerenung gitu ya, yang tunduk. Ya, yang renung. Yang renung gitu kan. Ya tunduk.
Udah kayak Cak Imem aja jadi. Aku yang tidur. Nanti hilang sendiri suara itu. Yang tidur. Hilang sendiri. Yang merenung. Ya dong, dalam pantauan saya secara langsung. Nanti kalau tidur langsung ini melayar nanti, weh. Gak berani tidur. Ini kan area depan. Ya lu Alil nggak pernah di depan. Selalu menjauh diri saya aja. Dulu dia di depan kalau akhlak kan. Iya, dia juga di depan kalau akhlak. Oh gitu. Saya tidak nikah. Saya belum nikah kok. Kok ke sana sih? Kan katanya nggak, kalau saya nikah. Bukannya akal kalian cari duan ya? Oh, Sariza nanti. Bukan kalian saya Hengki. Itu semua ke belakang gila Ale. Dia setia di depan. Nggak percaya. Kasihan Ale bertepuk tangan. Masih ada Ustaz. Aku tahu. Aku tahu. Iya, santai aja. Yang mau aja. Ustaz selama siapa ya? Terkait mulus. Siapa aja boleh. Kalau kalian mau tentang fikih, usul fikih, akidah, saya ahlan. Kalau tentang kehidupan juga ke saya ahlan juga. Saya best respon, kalian aja sering kacangin chat saya. Nah, yang ketawa besar tuh ngerasa waktu itu. Buka dirit lagi. Enggak ada di chat. Oh, itu pokok tugas berarti. Wah, jadi ingat tugas saya jadi. Kalian nggak kangen gininya saya. Gitu, nggak kangen tamamnya. Ustaz kalau mau bahas ibu kota negara baru. Wah, kalau politik saya. Nah siapa? Siasah lah. Saya bagus lah. Siasah syariah. Ya, kepada orang-orang yang senang politik itu cocok. Ya nggak tahu siapa. Karena tidak ada Cak Imin, Cak Wali tidak ada. Mbak, Lalu. Cak Yogi. Oh iya loh, Yogi itu info terkini dia ngikut tuh. Info Loli aja ikut dia itu. Keren Yogi itu. Gimana kabar Loli hari ini? Saya kalau lihat status Yogi kayak status bapak-bapak. Sumpah. Foto kayak lagu-lagu apa gitu. Gokil ya. Itu nanti di save semua video itu. Kayak bapak-bapak punya anak 5 gitu kan. Gitu. Lagi nyemprot burung kan gitu-gitu kan. Pakai singlet doang nyemprot burung. Nah, status Yogi itu. Ya Allah, ya statusnya. Di parkirannya mobil Robicon gitu kan. Beda ya status beliau itu. Abis itu Yogi kemarin aku nggak bisa main IG. Lah, Ustaz itu gimana? Itu dari TikTok. Dari IG kan? TikTok itu biasanya. Oke, kita masuk kitab kok malah bahas itu.
Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi masyayikhina fid dharaini amin. Wa amal qiyas. Nah, masuk nih kita nih ke dalam kitab nih. Udah dapat belum? Halaman 279. 279. Ada kayak gitu. Dapat nggak? Ah, wa amal qiyas bahwa ini adalah makna qiyas secara istilahan. Makna secara logotannya itu adalah at-taqdir. Makna secara istilahnya adalah raddul far'i. Maksud raddu itu adalah taswiyatul far'i ilal asli, yaitu menyelaraskan, menyerupakan fara' kepada asal. Menyerupakan fara' kepada asal bi'illatin. Nah, waktu dikatakan bi'illatin, maksudnya itu adalah bisa babi illatin. Serupanya itu gara-gara illah. Yang dimana illah itu berperan sebagai apa? Illah itu berperan sebagai jami' antara fara' dan antara asal di dalam hukum, gitu. Jami' antara fara' dan antara asal dalam hukum. Berarti gara-gara illah itulah akhirnya fara' dan asal hukumnya sama. Gara-gara illah itu murni gara-gara illah, bukan gara-gara yang lain. Kalau gara-gara yang lain ya berarti bukan kias. Kalau misalnya hukumnya sama tapi bukan gara-gara ilah, cuman gara-gara ulama ijma memang hukumnya sama, kayak itu misalnya. Itu berarti bukan kias. Seperti misalnya seandainya nabi itu hukumnya haram, ijma'nya para ulama, paham gak nih maksudnya? Nabi hukumnya haram, ijma'nya para ulama, kayak itu dikatakan. Nah itu berarti bukan kias, namanya itu ijma', gitu. Makanya waktu dikatakan ilal asli bi'illah, salah satu mengeluarkan daripada illah itu adalah kal ijma', yaitu kal bil ijma'. Itu aja kita contohkan. Seandainya nabi haramnya gara-gara ijma' para ulama, maka itu udah namanya bukan qiyas lagi. Tapi ternyata nabi haramnya gara-gara iskar, gitu. Berarti maksudnya apa? Nabi haramnya gara-gara suatu sifat, yang sifat itu menjadi pengumpul antara nabi dan juga Omar di dalam hukum, yaitu sama-sama haram. Oke, ini sampai selesai kias, baru mulai udah lihat sampai berapa ya? Udah balik-balik aja dari halaman berapa ya terakhir ya? Ya Allah. Tadi baru mulai saya assalamualaikum udah lihat jam, ini sampai kenceng banget lihat jamnya. Yang sini nggak bisa lihat jam nih, yang sini nih. Kalau Atika harus gini lihat jamnya nih, harus kayang dulu. Nah, di sini yang dicontohkan seperti kiasnya. Oke. Tolong dihapus semua. Siapa yang hapus nih? Salma atau Ikin? Salma. Atau Wiwi? Hapus Wiwi. Iya, Bun. Ayo, Cin. Gimana kita kok bisa Salma hapus kemarin? Duduk di sana di sini. Oh, sempat tukeran. Kok bisa? Karena banyak kasih lewat. Itu sejauh saya mengajar itu biasanya yang lewat-lewat batas selalu. Oh ya benar, karena banyak hasil lewat aja. Iya, itu majas alakoh didiah itu. Kita harus menerima. Benar. Alakohnya didiah. Tapi mau nggak tuker? Karena memang ramai kali banatnya asli. 28 ya? 26. Iya. 100 sih 1000. Karena bungkusnya 8. Rumah-rumahnya ya lah rame. Ustaz harus kalau WSD 9, kan sama dipindahin. Iya, karena kami nggak mau. Sama kita pilos. Oh dulu gimana gitu? Harusnya kan 99. Ini ya. Jadi Tadi gua masuk BSD. dikeluarin dari circle ya.
Jangan. Belum masuk ke circle udah digoyang. Iya ya Allah. Makanya kalau anak pilos nge-save Karena- sama pilos gitu. Karena kan pilos kecil, biasanya gede. Apa enggak saja kalau udah bisa dulu. Oh, nggak bisa dulu kecil juga ya? Injek-injek bermasalah. Oke, kita lanjut kitabnya kalau bahas kehidupan kita. Contohnya seperti kaqiyasil aruz atau kaqiyasil ruz alal bur fir riba bijami'it ta'mi. Ah, nih kita gambarkan. Terus ada riba. Berarti tadi ada yang namanya asal kan? Terus parah. Ilah terus. Berarti aslinya bur dong. Oke. Apa asalnya di sini? Bur. Parahnya aruz. Ilahnya Riba. Soal. Kan bukan. Hukumnya riba. Hukumnya haram. Riba. Iya, hukumnya haram betul. Iya riba kan Ustaz? Iya, riba kan haram. Kenapa tidak benar ada yang salah? Kali ini Atika benar. Masalah bingung. Kenapa masalah Ini nanti saya bandingkan khilaf antara Syafi'iyah sama hobinya? Tommy. Jangan lihat Tomiyahnya dong. Tuam maksudnya nih atau Tomut. Ya nih baca Tomiyah juga sih Bang. Mau gimana lagi kan? Ya memang Tomiyah. Apalagi Satsuka belum nih. Nah, kan ini nih yang bikin usul fikih lama nih ini saudara. 28 pertemuan 14-nya ketawa doang nih kayaknya. Hukumnya apa? Riba atau haram. Apa maksudnya haram? Paham nggak maksudnya riba atau haram ini apa? Apa maksudnya? Nah, iya masuk Asia riba. Betul banget. Keren banget. Pada dulu depan Mumut tadi ya. Oke, tapi kenapa kalau dia Asia ribawi? Kenapa kalau dia Asia ribawi? Haram. Maka nggak boleh dijual. Kenapa? Haramnya apa? Ya, iya, gitu. Maka tata cara jual belinya kalau semisal nggak boleh kayak gitu. Ada tata caranya, jelas ya? Boleh nggak saya jual ini dengan ini? Boleh dong kalau ininya 1000. Paham nggak ya? Nah boleh kan? Kayak gitu. Padahal lebih banyak ininya kan? Daripada nanti boleh. Nah masalahnya kalau dia itu masuk ke circle-nya ribawi, maka nggak boleh dijual dengan yang serupa. Kalau dia itu ada ziyadah atau dia itu tidak langsung di tempat diberinya tuh. Gitu. Makanya kan harus memenuhi 3 hal. Apa aja tuh? Takobul. Takobul. Takobul itu dimantik. Takobul. Salah satunya takobul. Obat. Terus tamatul. Terus ulul. Halal ya. Haram dong ini. Oke. Astagfirullah. Oke. Berarti maksudnya gini. Nanti saat mau menilai gini nih. Nanti sekarang beras itu kan nggak ada nasnya. Maksud nggak ada nas itu adalah beras itu kalau di dalam hadis dia nggak masuk circle ribawi. Gitu. Karena yang disebut di circle ribawi itu cuma salah satunya adalah al-bur. Kayak gitu. Sehingga kalau bur itu apa? Gandum. Kalau gandum mau dijual beli sama gandum, walaupun beda kualitas, kan kayak gitu kan, kita kan nggak urusan sama kualitas. Maka caranya seperti apa agar dia itu sah? Jual dulu, uangkan dulu. Maksudnya misalnya bur yang rendahan ya, kualitas rendah, kualitas bawah lah, kualitas bawah. Itu kan 2 itu nanti dapat 1 bur yang kualitasnya tinggi, kan gitu kan? Biasanya. Nah, itu kalau secara langsung kayak gitu, itu haram.
gitu. Riba haram, masuk neraka nanti kena dicet 2 batu, gitu. Nggak boleh haram, dicet 2 batu, nggak boleh. Terus caranya seperti apa? Caranya uangkan dulu, dijual dulu, uangkan dulu, baru akhirnya beli yang itu tadi. Nggak boleh langsung. Kenapa kok nggak boleh langsung? Dikarenakan masuk ke dalam asya ribawi, gitu. Nah, rus kan nggak di hadis kan nggak masuk circle rus nih. Lantas kenapa kok bisa akhirnya rus dihukumkan sebagai riba? Kenapa? Sama, nih. Karena rus itu memiliki sifat yang sama dengan bur. Apa sifatnya? Sama-sama makanan pokok. Gitu, sama-sama tokmiyah. Gitu. Maksud sama-sama tokmiyah itu apa? Tokam itu maksudnya adalah makanan pokok. Gitu. Atau kalau sisi pokoknya bukan, tapi lebih sisi makanannya. Karena nanti, nah ini nanti khilafnya. Khilaf kenapa? Nanti saat menentukan terus apakah asya ribawiyah atau enggak. Karena para ulama khilaf menentukan ilah antara rus sama bur. Nah ini mazhab Syafi'i nih. Mazhab Syafi'i saat mengatakan rus itu bur penyebab dia itu masuk ke dalam sirkel ribawi karena dia makanan. Maksud karena dia makanan itu apa? Satu porsi bur yang rendah sama satu porsi bur yang kualitas tinggi, itu kenyangnya sama. Paham nggak maksudnya nih? Gitu. Kalau kenyangnya sama, maka kalau dijual dengan 2 porsi bur yang rendah dapat 1 porsi bur yang ini terjadi riba nanti jadinya. Karena kalau dia itu sifatnya sama-sama makanan, maka secara esensi makanannya sama. Paham ya maksudnya? Oke. Akhirnya di dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang mengatakan rus memiliki sifat yang sama seperti bur, sama-sama makanan. Jelas gak? Gitu. Nah, nanti ada mazhab yang lain yang mengatakan oh bukan gara-gara to'amnya, melainkan gara-gara kutnya. Kut itu tadi makanan pokok. Gitu, gara-gara sama-sama makanan pokok. Nah, sehingga apa? Saat ini dirobatkan ya, saat ini dirobatkan. Nah, nanti ada mazhab lain yang mengatakan ilahnya itu bukan ini imah to'am atau to'miyah atau imah al-qut gitu. Atau nanti ada yang mengatakan dia itu karena jawazul iddikhar. Kalian tahu iddikhar nggak? Iddikhar itu bisa disimpan, bisa ditimbun gitu, bisa ditabung. Maksudnya bur, ini kan waktu orang petani panen kan bisa dia nyetok, bisa disetok, bahasanya kan disetok, bisa disetok untuk setahun ke depan kan? Petani beras juga bisa nyetok untuk setahun ke depan kan? Petani apel bisa nyetok setahun ke depan nggak? Nggak bisa. Makanya akhirnya apel nggak masuk kalau penyebabnya ini. Tapi kalau misalnya penyebabnya to'am, apel masuk nggak? Masuk. Maka semua yang memiliki sifat makanan to'miyah itu tadi memiliki sifat to'am, maka masuk semua ke dalam asya ribawi. Dampaknya nih, ini tadi yang saya pahamkan. Nah, kalau misalnya mazhab yang mengatakan penyebabnya kut, apel masuk nggak? Enggak, karena apel itu nggak pernah dia menjadi makanan pokok. Nanti jagung bisa jadi daerah yang jagung itu adalah makanan pokok, gandum yang makanan pokok, atau apalagi itu selain itu, sagu misalnya itu makanan pokok, itu nanti masuk kalau penyebabnya ini. Gitu, jelas ya? Nah, kebetulan di dalam mazhab Syafi'i menobatkan ilahnya adalah ini. Sehingga dampaknya ilahnya ini nanti akhirnya anggur ikut masuk. Oh, kalau anggur memang ada nasnya. Yang lain-lain seperti apel, seperti mangga, semuanya selama memiliki sifat dapat dimakan, maka dia itu masuk ke dalam asya ribawi. Paham ya? Dampaknya. Nah, tapi bagi yang mengatakan lah bukan to'am, tetapi dia itu penyebabnya adalah gara-gara jawazul iddikhar. Nah, sehingga kalau jawazul iddikhar, apel nggak masuk jadinya. Bagi mazhab itu, ini adalah ranahnya mazhab Syafi'i. Betul. Jadi dampaknya itu lebih luas, gara-gara makanan itu dampaknya lebih luas. Oke. Kita lanjut. Susah memang, susah. Nah, ka qiyasil arus 'alal bur fir riba. Fir riba itu maksudnya adalah fi hurmatir riba. Itu fi hurmatir riba. Atau fi dukhuli 'alal asya' ribawiyah. Yaitu dimasukkan si rus itu ke dalam circle asya ribawi. Kenapa? Karena ilah yang dinobatkan sama ulama Syafi'iyah itu adalah at-ta'am,
gitu. Kalau dia itu ta'am, maka dia itu dapat apapun yang memiliki sifat ta'am, ta'miyah, makanan, maka dia itu haram, nanti diperjualbelikan serupa tetapi tak sama. Tak sama itu maksudnya serupa, barang yang serupa tetapi dia itu tidak tamasul, tidak takobut, tidak ulul, seperti itu. Makanya 3 itu. Nanti kan kalau kalian di fikih udah sampai itu belum? Udah lewat ya? Jauh ya? Nah, nanti kan di situ kan masing-masing dari tidak terpenuhi syarat kan dia kena riba semua masing-masingnya tuh. Kalau yang ini nih, yang asyaribawi nih, asyaribawi kalau nggak takobut kena riba apa? Riba ya. Kalau tidak tamatul kena riba. Padahal kalau tidak hulul kena riba. Nasai atau nisai? Nasai imam dong. Lanjut. Wahwa, baru kita masuk inqisam daripada qiyas. Wahwa yanqasimu ila qiyas illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabahin. Nah, di sini kita nanti membahas 3 jenis qiyas. Tapi ini sebenarnya pembahasan 3 jenis qiyas ini hanya secara pengelompokan global saja. Bukan memang ada kelompoknya sendiri-sendiri, enggak. Jadi kalian misalnya, kalian saat dikelompokkan dari sisi orang Sumatera dan Jawa, ini kelompok-kelompoknya. Saat dikelompokkan dari sisi orang Syariah, Usuluddin, Lughah, ini kelompok-kelompoknya. Kan gitu kan? Saat dikelompokkan dari sisi gender, banin sama banat, ini kelompok-kelompoknya. Itu maksudnya apa? Yang dikelompokkan kan masih kalian-kalian juga. Cuman gara-gara haifiyat pengelompokannya beda, akhirnya si fulan bisa jadi di sini, bisa jadi di sana. Jelas ya? Nah, ini nanti kalian kalau ngebahas qiyas di kitab-kitab lanjutan ya ini juga, tapi ini pengelompokan yang beda aja. Dari sisi apa? Dari sisi kekuatan illah kepada fara itu sekuat apa? Gitu. Jadi gini, kan illah ini menentukan fara memiliki hukum asal. Jelas ya? Nah, pengelompokan yang sekarang itu adalah pengelompokan qiyas, semuanya punya illah. Tapi ilahnya itu seberapa kuat dia membuat fara itu berhukum hukum asal. Jelas gak? Gitu. Nah, itu nanti urutannya itu sesuai yang beliau sebut itu sesuai urutan. Beliau menyebut apa dulu? Qiyasu. Ini nama ya, bukan ini qiyas yang ada ilahnya. Karena semua qiyas itu ada ilah. Paham gak maksudnya? Ini hanya nama, qiyas ilah. Nama dia itu adalah qiyas ilah. Setelah itu ada qiyas. Ini juga nama. Qiyas dalalah sama qiyas qiyasus syabahin. Oke. Jelas kan nih? Ini adalah pengelompokan qiyas hanya dari sisi seberapa kuat ilah itu dapat mempengaruhi fara. Paham nggak? Seberapa kuat ilah itu dapat mempengaruhi fara sehingga dia memiliki hukum seperti hukumnya asal. Itu aja. Berarti yang atas paling kuat, yang tengah bela-bela, yang bawah paling lemah. Jelas gak? Seberapa kuat ilah memiliki pengaruh kepada fara sehingga akhirnya fara memiliki hukum seperti asal. Itu. Jadi klasifikasi ini, pengelompokan ini adalah tentang seberapa kuat peran ilah, gitu aja. Jadi jangan kita memahami, oh qiyas illah ini adalah qiyas yang ada ilahnya. Itu salah fatal banget tuh. Karena qiyas dalalah sama qiyas syabah juga ada ilahnya. Kenapa ya? Karena ilah itu adalah rukunnya qiyas. Selama dia qiyas, ya dia pasti ada ilahnya dong. Gitu, selama qiyas maka dia itu mesti ada ilahnya. Jelas kan nih klasifikasinya? Nah, makanya nanti waktu ditarifkan satu persatu nih. Qiyas illah itu apa? Qiyas syabah itu apa? Nah, qiyas illah adalah qiyas yang ilahnya mujibatun lil hukmi. Apa maksud mujibatun lil hukmi? Qiyas yang memiliki illah, yang ilahnya itu memiliki peran. Kalau di dalam fara justru lebih berhak dia memiliki hukum daripada si asal. Berarti kan kuat banget tuh perannya. Asal punya hukum, punya illah. Ternyata faranya ini nanti lebih berhak memiliki hukum itu daripada asalnya. Paham nggak? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya
Kalau seandainya dalam kias ini si fara tidak berhukum seperti hukum asal, akal kita akan ngerasa aneh. Paham gak nih maksudnya? Akal kita akan, karena akal normal kita ini yang dinamakan dengan husnul akli. Akal normal kita, fitrah akal kita akan mengatakan, loh kalau ini penyebabnya, maka perbuatan ini lebih berhak haram. Sehingga akhirnya kalau perbuatan ini nggak haram, kita akan ngerasa, loh kok ini nggak haram, yang lebih rendah aja haram. Paham gak nih maksudnya nih? Kias apa? Kias aulawi, masya Allah. Yaitu biasa kita sebut dengan kias aulawi. Namanya itu adalah kias aulawi. Yonji. Min loh, min. Keren sekali Yonji. Oke lanjut. Seperti apa? Yaitu kias aulawi. Ini biasa nanti di klasifikasi yang lain dia dinamakan dengan kias aulawi. Biasa. Seperti kias apa? Kiasut dorbi alat ta'fif. Asalnya itu apa? Asalnya adalah ta'fif. Itu. Kalau kita disuruh cari, kalau yang bentar-bentar kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kita tantang cari dalil di mana yang mengharamkan salto ke orang tua. Gitu. Iya, maksudnya kita suruh cari salto ke orang tua boleh nggak? Dalilnya mana? Kan gitu. Kalau kita dikit-dikit, mana dalil yang membolehkan ini? Mana dalil yang membolehkan ini? Boleh nggak saya pakai son ini, terus saya geplak kepala kepala orang tua kita, saya, gitu. Atau ke salah satu pembina umum gitu kan, terus nggak boleh, haram, nanti masuk neraka kena gicet 2 batu, enggak gitu kan. Terus ditanyakan mana dalilnya? Dalilnya khusus mengharapkan nggak boleh mukul pakai son kepala pembina umum, mana dalilnya? Kan nggak akan ditemukan. Jelas ya maksudnya? Nggak akan temu dong kayak gitu. Nah masalahnya yang ada dalil itu adalah berkata itu nggak kita ya, nggak di diksi Indonesia. Kalau di Indonesia tuh gitu. Geberjak apa ya geberjak? Gitu. Misalnya Yogi beli ini dulu. Astagfirullah Yogi. Nah, contohnya kayak itu. Kalau misalnya orang-orang Sumatera ini, halah kayak gitu kan. Atau cuma tarik nafas saja. Itu aja nggak boleh itu. Nah, nafas doang itu nggak boleh itu. Nah, itu ta'fif. Jadi diksinya bahasa Arab itu gitu, wala taqul lahum uf. Nah, yang ada dari haramnya itu gitu. Yang tidak boleh, yang haram itu Permasalahannya kalau yang hanya sebatas lafaz doang haram, apalagi kalau nyakitin fisik, kan gitu kan? Sehingga akhirnya kalau misalnya berkata doang itu diharamkan, tetapi kalau nyatu nggak haram, kan aneh akal kita. Ini syariat apa-apaan, konsepnya gimana syariat kita ini? Ngata doang haram, tapi nyatu nggak haram gara-gara nggak ada dalil. Gitu. Nah itu yang dikit-dikit Quran Sunnah tuh ditanyain bingung juga nanti tuh. Akhirnya pakai kias. Gitu, mengkiaskan apa? Ini. Berarti apa paraknya? Paraknya adalah dorab. Dorab tuh mukul ya. Dan berbagai macam jenisnya, dorab, salto, kayang dan seterusnya lah. Gitu, apapun bentuk dorabnya. Nah ilahnya itu gara-gara apa? Gara-gara nyakiti. Ida itu nyakiti. Kalau berkata mengatakan dengan lisan aja itu kan nyakitin hati kan. Apalagi kalau sampai mukul, udah nyakitin fisik, nyakitin hati lagi, KDRT nanti jadinya. Gitu. Apalagi kalau sampai mukul kayak gitu. Karena kan ada orang yang love language-nya itu mukul. Bisa aja bergerak. Sekarang ada husnuzonnya, KDRT itu bukan KDRT, itu love language katanya. Love language pakai sound gitu kan, kamu bisa aja katanya. Atau pakai smackdown, atau pakai meja lipat dulu.
Gitu jadi gitu. Nah, ini nanti kalau syariat mengharamkan takfif tapi tidak mengharamkan dorbun, gitu. Kalau syariat mengharamkan takfif tidak mengharamkan dorab, akal kita kan aneh. Maksudnya fitrah akal kita ya, gitu. Fitrah akal kita, akal yang salimah itu mengatakan, lah ngomong uf aja haram, kok bisa geplak itu ya towel atau salto atau mukul nggak haram? Ini konsepnya gimana syariat? Oke. Gara-gara ilahnya itu gara-gara idah itu nyakitin ya. Nah nyakitin itu iman nyakitin secara asli atau nyakitin secara maknawi. Nyakitin secara maknawi itu ya nyakitin hati itu maknawi. Gitu. Nah begitu juga takfif itu nanti semua jenis takfif. Oke. Ini yang dinamakan, ini kan kias nih. Kias ini punya ilahnya idah kan. Nah, ilahnya itu mewajibkan si fara ini lebih berhak memiliki hukum asal daripada si asal itu sendiri. Paham nggak maksudnya? Makanya akhirnya dikatakan qiyasul illah. Apa qiyas illah? Maka nat illatu fihi mujibatan lil hukmi. Waktu dikatakan mujibatan itu bukan wajib akli ya. Karena wajib akli itu akal kita dapat aja menerima bahwasanya haram, mukul nggak haram, akal kita terima. Tetapi husn akal kita, maksudnya fitrah akal kita yang baik itu mengatakan nggak menerima. Gitu. Oke, lanjut. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin, ila qiyas illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syabahin. Fa qiyasul illatu maka natil illatu fihi, ia kembali kepada qiyas. Maka natil illatu fil qiyas mujibatan lil hukmi. Waktu beliau mengatakan bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu, itu sedang mentafsirkan daripada kata mujibah. Jadi waktu dikatakan mujibatan lil hukmi itu bukan sedang mengatakan wajib akal. Karena akal nggak mewajibkan, tetapi husn akal yang mewajibkan. Bedain antara akal sama husn akal ya. Gitu. Maksudnya kalau kita beri sesuatu ke orang sebatas mengucapkan terima kasih, kan akal nggak mewajibkan. Paham nggak maksudnya? Kita kasih nih, dan itu dibalas makasih ya, kayak gitu. Akal kan nggak mewajibkan, sehingga kalau misalnya dia nggak berterima kasih, akal menerimanya sah-sah aja. Tetapi husn akal nggak terima, gitu udah dikasih langsung pergi, kayak gitu. Itu husn akal nggak terima itu, husnul akal. Itu yang dimaksudkan bihaitsu la yahsunu aqlan. Maksudnya akal yang salim ya, kecuali orang yang udah apa itu namanya tuh, istilahnya tuh hampa banget tuh. Stres. Saya nggak tahu istilahnya itu. Pokoknya ada orang titik di mana nggak ada rasa lagi, dimuji mati rasa. Tapi ada istilahnya orang yang seperti itu. Jadi dia itu disanjung, dicaci, dia apa, nggak ada beda lagi. Gitu. Itu titik manusia yang udah ngeri banget tuh, seperti itu. Gitu. Sanjungan dan cacian udah nggak ada ngaruh apa-apa lagi. Sehingga akhirnya bagi orang yang seperti itu, ya memberi sesuatu nggak ada terima kasih ya biasa aja akalnya. Bahkan misalnya memberi sesuatu habis itu dicaci maki ya biasa aja. Kayak itu kalau udah titik itu udah nggak ada keluar, itu khusus remaja namanya, itu pengecualian. Gitu. Ini yang normal-normal aja, yang normal-normal aja. Kalau kita beri sesuatu yang diterima kasihkan. Karena itu maksud daripada mujibatan. Tafsir daripada mujibatan itu adalah bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu, ay takhalluful hukmi 'anil illah, atau takhalluful far'i 'anil illah. Jadi kalau misalnya fara tidak memiliki hukum seperti asal, padahal si fara ini ada illah, akal itu akan ngerasa kok gini ya. Paham gak maksudnya? Akal akan ngerasa kok gini ya. Gitu, takhalluful far'i 'anil illah. Beda tadi kasusnya dengan rus sama bur. Misal, bur adalah asya ribawi gara-gara to'am misalnya. Rus juga asya ribawi gara-gara to'am, sama-sama to'am. Tapi kalau ternyata rus bukan asya ribawi, akal akan merasa kok gini ya. Paham gak maksudnya nih perbandingannya tuh? Ternyata gitu misalnya, ternyata plot twistnya gitu. Plot twistnya rus itu bukan asya ribawi, padahal sama-sama to'am. Akal akan ngerasa aneh nggak? Aneh. Maksudnya apa keberhakan si rus untuk dia itu tetap masuk kepada sirkel ribawi? Karena Dia udah sokan. Tadi gini nih, saya
Mana teriaknya gede lagi. Oke. Tadi kasusnya ini nih. Dorab, nyakitin kan? Takfif, nyakitin. Gitu. Takfif, nyakitin. Dan haram. Si dorab, nyakitin. Nggak haram. Padahal ini nyakitin double-double nih. Nyakitin hati, nyakitin fisik. Nggak haram. Akal aneh nggak? Aneh. Waktu ngerasa, Kok bisa? hah? Pakai emot yang, hah? Gitu. Apa itu? Pokoknya emot gitulah. Aneh gitu. Nah, terus gini. Bur. Riba kan? Gara-gara to'am. Rus, riba juga gara-gara to'am. Tapi ternyata rus ini gak riba walaupun sama-sama to'am. Akal aneh nggak? Aneh. Ya biasa aja, maksudnya apa yang membuat rus itu harus riba juga gitu. Seandainya syariat ternyata menentukan rus gak riba, akal aneh nggak? Nggak aneh, biasa aja. Tapi seandainya syariat menentukan dorab nggak haram, akal aneh banget. Karena yang lebih rendahnya haram. Kok bisa si dorab ini nggak haram? Nah kalau ini kan setara-setara aja dia bur sama rus gitu. Bahkan bagi orang Arab nggak ngerasa aneh sama sekali walaupun rus itu. Bagi kami nggak aneh sama sekali gitu. Karena kami nggak makan rus misalnya gitu. Jelas nggak nih maksudnya? Kedua apa itu tuh? Dalam artian si rus ini nggak memiliki hak gitu loh untuk dia tuh lebih haram daripada si bur gitu. Jadi anehnya bukan loh sama-sama to'am kok nggak haram, bukan itu, bukan sisi itunya. Oke, lanjut. Nah, kafiyah sidarbi ala ta'fif lil walidaini fit tahrif. Oke, itu langsung diposisikan aja tuh. Kiyasid darbi berarti dorubun menjadi parah. Iya, makis. Ta'fif menjadi asal, yaitu makis alaih. Itu. Terus apa ininya? Apa hukumnya adalah tahrim. Apa ilahnya? Al-iza. Iza itu nyakitin ya. Semua nomor iza nyakitin. Makanya iza kalau diklasifikasikan menjadi dua, ima iza maknawi, ima iza hissi. Itu iza maknawi itu berarti yang nyakitin hati. Kita ngomongin orang itu dia itu fisiknya nggak ada yang sakit fisiknya itu, tapi sebenarnya itu berdampak ke fisik secara nggak langsung ya, secara nggak langsung. Makanya wah jadi cerita gitu. Makanya penelitian modern mengatakan justru iza yang mahnawi itu lebih berdampak kuat kepada fisik daripada sekadar iza hissi. Gitu. Makanya akhirnya mental health itu nomor satu untuk orang sekarang. Itu mental health. Itu kan pernah salah satu kisah masyhur yang dilakukan sama Syekh Quraisy Ibnu Sina saat beliau mengumpulkan dua domba. Kalian pernah dengar kisah itu? Oh iya. Dua domba dirawat dari kecil, makanannya sama di dua kandang yang berbeda ya, Nah, dirawat dari kecil, porsinya sama, waktu makannya sama semua gitu. Tapi yang satunya ini disampingkan dengan kandang serigala. Padahal kan dia nggak terluka secara fisik sama sekali, tapi kan setiap hari tertekan. Paham nggak maksudnya? Yang satunya nggak ada. Maksudnya yang satunya ini disampingkan sama kandang serigala, nggak kena berarti kan? Yang satunya nggak gitu. Tapi yang satunya tetap sehat walafiat. Yang satunya ini akhirnya mulai murung, nggak makan, akhirnya mati. Gitu. Padahal fisiknya nggak terluka sama sekali. Gitu. Itu yang dikatakan idza ma'nawi itu lebih memberikan dampak yang kuat daripada idza hissi. Asik, berarti saya yang nggak nganggapin Gitu. Ya, gitu. Terus lanjut. Itu qiyas ilah ya. Itu qiyas ilah. Selanjutnya adalah qiyasud dalalah. Wa qiyasud dalalati. Nih yang kedua. Berarti qiyas ilah tadi udah kita ta'rifkan tuh. Maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Nih. Maka nat al illatu fihi, ini kembali kepada ma-nya kembali kepada qiyas. Fihi mujibatan lil hukmi. Nah, qiyas dalalah apa? Al-istidlal bi ahadi
an-nadhiraini. An-nadhiraini. Terus ala Iya, lupa lagi kenapa tiba-tiba ada ala subuh. ala thubutihi fil akhir. Ala akhir cuman doang. Banyak kali kucing ya orang ini. Ular. Oh iya, ular berbisa ya. Aduh. Nah ini sebenarnya waktu dikatakan istidlal bi ahadin nadhiraini, qiyas dalalah, karena ada dua kemungkinan seperti itu. Dua kemungkinan. Apa maksudnya dua kemungkinan? Ada nanti contoh daripada qiyas dalalah. Gitu, qiyas dalalah. Jadi maksudnya saat dikatakan bur ini diserupakan dengan terus, imma serupanya gara-gara to'am. Jalan guys. Tahwin mulai mana? Teh Windy mau lewat ini, Yonggi maju. Ini ya kopelan sama Sabar ya. sama hijau, hijaunya hijau apa nih? Adik kan sabar. Adik sabar ya. Oke. Nah, ini keserupaan bur sama bur. Aku baru bangun. Gara-gara kan bangun, gara-gara itu bangun jadi. Oke, keserupaan bur sama arus. Ah, ini bisa jadi gara-gara ini. Bisa jadi gara-gara ini. Bisa jadi gara-gara ini. Jawazul ittikhar atau gara-gara kut atau gara-gara tam. Waktu dikatakan di ahadin nadhira ini itu minimal dua nadhir gitu, minimal dua sudut pandang dia itu nanti istidlalnya karena apa gitu. Nah sehingga kalau istidlalnya karena apa sah-sah saja bagi apa misalnya kalau misalnya ini kan kalau gara-gara to'am kan akhirnya at-tufah itu kan masuk nih gara-gara ini kan. Nah maka sah-sah saja saat dikatakan saat ada mazhab yang mengatakan tufah itu tidak masuk asy'aribawi. Kenapa? Karena yang memasukkan ini gara-gara dia to'am, sedangkan yang mengeluarkan ini gara-gara penyebab bur itu bukan to'am melainkan karena kut misalnya atau karena iddikhar misalnya. Jelas ya? Itu yang dikatakan istidlalnya bi ahadin nadhiraini. Nah sehingga kalau istidlalnya bi ahadin nadhiraini maka sah-sah saja kalau tidak sepakat. Jelas ya nih? Kalau tidak sepakat, misalnya orang mengatakan tufah itu ada yang memasukkan syaribawi, ada yang nggak sepakat, sah. Tapi kalau kasus tadi nggak ada yang mengatakan, maksudnya siapa mazhab yang mengatakan dhorob itu nggak haram? Kalau ada itu nggak, maksudnya kalau ada pasti aneh. Jelas nggak? Karena itu haram memang ada nas. Lalu ada mazhab yang menyimpulkan bahwasanya dhorob itu nggak haram, itu pasti aneh. Nah kalau di sini kalau ada mazhab yang mengatakan tufah itu nggak haram, itu nggak aneh. Jelas ya? Kenapa? Karena istidlal daripada tufah itu dikatakan dia ikut haram juga gara-gara ahadin nadhira ini salah satu sudut pandang. Nah sudut pandang yang mengatakan tufah itu nggak haram gara-gara mengatakan ilah daripada bur itu bukan ta'am melainkan put atau melainkan ittikhar. Seperti itu. Makanya waktu beliau mengatakan apa maksud daripada al-istidlalu bi ahadin nadhiraini ala thubutihi fil akhar gitu. Apa yang dimaksud itu istidlal bi ahadin nadhiraini itu adalah antakuna yang sekira-kira ilahnya itu dalatan alal hukmi. Dalah itu maksudnya adalah ilahnya itu hanya sebagai tanda hukum nanti bakal ada, bukan mewajibkan. Tidak seperti yang qiyasul ilah tadi. Kalau qiyasul ilah itu kan tadi, kalau ilahnya itu adalah idza, maka kalau dhorob pasti haram. Jelas ya? Karena kalau ilah ufnya itu haram gara-gara idza, maka dhorob pasti haram. Seperti itu. Wala takunu mujibatan lil hukmi. Contohnya seperti apa? Ini kita pakai contoh lain. Kaqiyasi malis sodi ala malil balighi fi wujubiz zakati fihi. Ini khilafanil Hanafiyah nanti. Lihat nih. Nanti ada belum mengatakan bijami'in annahu malun namin. Wa yajuzu an yuqala la yajibu fi malis sabi kama qala bi Abu Hanifah fihi. Lihat nih. Ini kita hapus ya atau mau difoto dulu?
Iya, salah satu dari beberapa hal. Gitu, salah satu dari dua sudut pandang. Gitu. Kalau ini kan ilahnya sepakat ilah. Kalau kiasul ilah. Kalau ini ilahnya beberapa kemungkinan. Gitu, sehingga kalau ilahnya beberapa kemungkinan sah-sah saja, nggak kaul wahid nanti jadinya. Oke, kita hapus yang ini ya. Kita pasang contoh lain. Enggak, ini doang. Nanti malah salah paham. Habis nilai aku juga. Oke. Lihat contohnya, apa contoh yang boleh buat? Mengkiaskan apa? Asalnya apa? Asalnya balik. Mal balik. Malul balik. Faranya? Malus sobi. Gitu. Ilahnya? Kami. Malun namin. Malun namin itu amal yang dapat ini berkembang. Maksudnya berkembang itu bisa sekiranya untuk dikembangkan. Seperti itu, diperbanyak. Ya dengan apa ya? Dengan dijual beli, dengan apa? Maksudnya kan numul mal itu kan banyak torof ya. Dari jalur jual beli, misalnya saya punya amal 500, saya beli ini, nanti saya jual 600, berkembang kan hartanya? Gitu, itu yang dinamakan dengan numul mal, numu. Gitu. Gara-gara malnya itu sama-sama mal numu, mal yang dapat berkembang. Hukumnya apa? Wujubuz zakah. Wujubuz zakah. Nah, lihat di sini nanti. Wujubuz zakah. Syafi'iyah mengatakan mal sobi itu wajib zakat. Gitu. Mal sobi itu wajib zakat. Kenapa? Karena dia itu sama-sama apa? Sama-sama harta yang dapat dikembangkan. Maksudnya baik mal sobi ataupun malnya orang balik, maka itu adalah mal yang dapat dikembangkan. Sehingga akhirnya wajib zakat juga mal sobi. Oke. Hanafiyah, nih Syafi'iyah ya yang ini. Syafi'iyah. Hanafiyah mengatakan mal sobi tidak wajib zakat. Kenapa? Karena mereka mengatakan mal balik itu wajib zakat bukan karena mal naminya, tetapi karena balirnya. Paham nggak? Gitu, itu Hanafiyah. Ini kan berarti Syafi'iyah mengatakan wajib zakat bi ahadin nadhiraini dengan salah satu sudut pandang. Jadi ngelihat harta itu bukan kepada pemiliknya, melainkan kepada status hartanya. Selama harta itu adalah harta yang dapat dikembangkan, gitu. Ini masalah harta yang dapat dikembangkan itu akhirnya mengeluarkan kayak rumah ya. Gitu, rumah yang udah sabit kayak itu nanti nggak dikatakan sebagai mal namin, gitu. Makanya akhirnya kalau kita itu bahasanya apa ya, yang udah harta pakai itu apa namanya, aset. Nah, aset itu nggak wajib zakat. Kenapa? Karena aset itu bukan malun namin, paham nggak? Rumah kan kita beli rumah, kecuali kalau rumah itu adalah barang ini dia ya, barang dagangan dia ya. Ini bukan, ini udah pemakaian. Kita beli HP, walaupun 16 Pro Max 1 tera sekalipun misalnya. Tapi kalau untuk pemakaian dia, kayak gitu itu nggak wajib zakat. Tapi kalau misalnya HP itu adalah barang dagang dia, maksudnya memang kerjanya dia itu adalah agen, beli, jual lagi, beli, jual lagi, beli, jual lagi. Nah itu nanti barang-barang itu masuk ke dalam urudut tijarah. Kalau udah sampai urudut tijarah belum zakatnya? Udah lewat kan? Nah itu semua nanti masuk ke dalam urudut tijarah. Gitu, karena itu barang dagangan. Tapi kalau barang yang dipakai, nah, itu nanti nggak dianggap sebagai malun namin. Ini malun namin ini maksudnya bukan aset, gitu. Berarti barang-barang yang masih dapat berputar, gitu. Sehingga akhirnya gara-gara perputaran itulah akhirnya berkembang. Jelas ya? Gitu. Oke. Makanya akhirnya Hanafiyah saat mengatakan mal sobi itu wajib zakat, itu bukan ngelihat dari sisi malnya, bukan dari nadir yang ininya, melainkan dari sisi maliknya, gitu. Malik, dia nggak lihat daripada sisi mamluknya, gitu, melainkan melihat dari sisi maliknya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan ini wajib zakat karena ngelihat mal balik itu bukan dari sisi maliknya, melainkan dari sisi mamluknya, status mamluk.
akhirnya wajib zakat. Makanya akhirnya harta yang dimaksud itu bukan harta yang diem, tetapi harta yang berkembang, bukan harta aset gitu aja. Kita biasa membahasakan kalau bahasa Indonesia tuh dengan bahasa aset. Aset seperti rumah, mobil, dan seterusnya. Kecuali kalau barang-barang itu tadi adalah barang-barang dagangannya. Gitu, karena ada orang dagangannya rumah kan, itu properti. Ada orang yang dagangannya itu mobil. Gitu. Jadi memang agen mobil aja. Ada orang yang dagangannya itu HP. Gitu. Itu juga wajib zakatnya kalau masuk ini ya, masuk nisab, masuk haul gitu. Jadi jangan dagang belum sampai ya nisab itu kisaran berapa kalau sekarang ya? Kalau dijutakan ya. Berapa? Kemarin kalian waktu bab zakat tuh mengkira-kirakan berapa kalau dijutakan? 100 berapa? 103 gitu. 102 atau 3 ya? Intinya 85 gram emas kan? Ya 85 gram emas yang paling mendekati, karena nanti ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90, tapi yang paling mendekati itu adalah 85 gram emas. Ya intinya 102 atau 103 juta lah. Sekitaran itu. Ya udah, kalau misalnya dari hasil jual belinya dia itu sampai segitu, maka dia wajib zakat. Selama bukan rumah. Jadi kita kalau punya rumah mau 50 miliar sekalipun, selama itu udah rumah pemakaian, maka nggak wajib zakat. Lanjut. Nah, kaqiyasi malis sabi ala malil baligh fi wujubiz zakati fihi bijami'in. Karena apa? Karena kedua-duanya sama-sama mal. Tetapi seandainya itu nggak wajib zakat, maksudnya seandainya nafsul amarnya atau plot twistnya, syariat mengumumkan kayak gitu misalnya, syariat mengumumkan bahwasanya si mal sobi itu nggak wajib zakat. Akal kita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena masih ada sudut pandang yang lain yang membenarkan dia nggak wajib zakat. Jelas ya? Beda dengan yang kasus qiyasul illah tadi. Kalau qiyasul illah itu tadi, seandainya mukul orang tua nggak haram, sedangkan berkata itu haram, akal kita berontak nanti gitu. Nah kalau di sini seandainya malu sobi itu ternyata nggak wajib, maka akal kita biasa aja. Karena memang ada nadir yang lain yang mengatakan seperti itu. Nah, seperti ini, seperti yang disampaikan, wa yajuzu ayyuqala la yajibu fi malis sabi kama qala bihi Abu Hanifah fihi. Oke. Lanjut, yang ketiga, jenis yang ketiga nih, qiyasus syabah. Gitu, qiyasus syabahi. Apa itu qiyasus syabah? Oke. Nah, saya tadi kan mengatakan syabah itu adalah salah satu daripada daripada maslak. Masaliknya ada 10. Nah salah satunya adalah syabah. Justru syabah itu yang paling rendah, bukan yang paling, tetapi salah satu deretan terendah. Salah satu deretan terendah daripada maslak. Sehingga akhirnya kalau orang mengklaim suatu qiyas dan ilahnya itu adalah hasil daripada syabah, itu sangat gampang diiktiraf. Itu sangat gampang ditolak. Tapi kalau orang mengklaim qiyas dan ilahnya itu hasil daripada nas atau ilahnya itu hasil daripada ijma', itu adalah qiyas yang gak akan bisa tertolak. Oke, qiyas syabah. Jadi syabah itu nanti kalian kalau mau ngelihat tipis-tipis itu di hasyiahnya Syekh Khatib itu memunculkan semua daripada masalik itu tadi ada 10. Tapi kalau tarafnya itu udah belajarnya Jamul Jawami atau Rubul Usul, itu memang dimunculkan semua masalikul illah. Terus setelah itu nanti ada yang dinamakan dengan qawadihul illah. Qawadihul illah itu saat ilah udah dinobatkan, ada faktor-faktor yang membuat ilah itu dapat terciderai. Gitu. Apa faktor-faktornya? Nih, pokoknya penobatan ilah itu adalah hal yang sangat tidak simpel. Makanya qiyas itu udah manut sama para ulama aja kalau urusan qiyas. Apa itu qiyas syabah? Al-far'u. Apa tarifnya? Al-far'u Al-muradidu ya. Terus? Baina aslaini. Terus? Yulhaqu bi aktsarihima syabahan. Lihat nih, qiyas syabah itu adalah keadaan qiyas. Intinya semua ini adalah qiyas, memiliki asal, farang, ilah, hukum. Tapi qiyas syabah itu adalah keadaan qiyas yang dimana farangnya itu, nih fokus di kata-kata farangnya itu
memiliki dua arah asal. Maksudnya ada fara. Kalau dari dikatakan fara kan berarti gak ada nas kan? Ya. Nah, tapi faranya itu dapat diserupakan kepada asal A sehingga hukumnya ini, dan dapat diserupakan kepada asal B sehingga hukumnya ini. Misal, ada satu fara, dia memiliki keserupaan dengan asal A sehingga hukumnya wajib. Lalu dia juga memiliki keserupaan dengan asal B sehingga hukumnya gak wajib. Paham gak nih? Makanya dikatakan dengan al-far'u al-muraddidu baina aslaini. Fara yang memiliki taraddud. Taraddud itu berarti memiliki dua sudut taraddud. Memiliki dua arah gitu aja. Kepada apa? Kepada dua asal. Akhirnya apa yang diambil? Akhirnya diambil kepada asal yang memiliki keserupaan paling banyak. Jelas ya? Gitu. Nah, dicontohkan. Contohkannya itu seperti apa? Faranya yang dimaksud di sini adalah al-abdu al-maktul, al-abad al-maktul. Abad yang dimaksud di sini itu ini ya, budak ya, budak sahaya, budak abad, al-abad al-maktul. Paham gak ini kasusnya nih? Tidak gitu ya. Jadi misal gini, budak itu kan manusia nggak? Manusia kan? Tapi kan dia kalau statusnya budak maka dia kan harta. Kita pernah ngebahas budak di mana ya? Kitabah ya? Mukatab. Nah, kan ada salah satu jenis mukatab. Kenapa kok bisa ada akad mukatabah? Dikarenakan budak itu hukum asalnya tidak bisa menyicil dirinya sendiri. Kenapa budak nggak bisa nyicil dirinya sendiri? Karena kalau dia kerja dapat harta, aywa. Karena dia sendiri itu milik tuannya, sehingga apapun yang dihasilkan sama dia sendiri itu punya tuannya semua. Jelas nggak nih? Makanya sering saya analogikan seperti kita punya Pajero. Spionnya itu bukan punya si Pajero, punya kita. Paham gak nih? Setirnya itu bukan punya si Pajero, punya kita. Karena Pajero ini nggak pernah memiliki apapun, karena dia adalah barang. Paham ya? Oke. Berarti budak itu bisa dilihat dari sisi dia sebagai manusia, bisa dilihat dari sisi dia sebagai barang. Paham nih? Dua hal ini nih. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya ada orang ngebunuh budak? Paham nggak? Gitu. Ada orang ngebunuh budak. Kalau kita anggap dia sebagai manusia, maka ganti ruginya ini nggak akan kisos, karena gimana pun budak itu tidak akan setara dengan manusia hur, gitu, orang yang bebas. Lantas kalau misalnya ada budak yang terbunuh, manusia, kalau misalnya dia itu manusia kan kalau dibunuh manusia bebas, kalau dibunuh itu kan kisos. Kalau seandainya ahlunnya maksudnya para keluarganya tidak mau mengambil jalan kisos, karena kan kisos nggak ada untungnya ya. Maksud nggak ada untung secara materi ya, walaupun ada untung secara rasa. Maksudnya kan misalnya kita punya saudara terbunuh, kalau ngebalas ngebunuh, maksudnya kita ngambil jalur kisos, kan kita ada untung secara rasa. Tapi kan rasa itu udah selesai, nggak ada untung secara materi. Tapi kalau seandainya nggak mengambil jalur kisos, maka ada jalur yang namanya diyah, gitu, bayar diyat. Diyat itu apa? Ya bayar ganti rugi. Nah, ganti rugi satu jiwa itu besarnya luar biasa, gitu. Paham nggak maksudnya? Itu sampai ratusan unta satu jiwa itu, pokoknya ganti rugi besar. Jelas? Sampai sini? Oke. Nah, masalahnya ini nanti kalau ada seorang budak yang terbunuh, apa ganti rugi dia? Paham nggak? Ada misalnya lagi canda-canda terus, budak kamu tadi terbunuh sama aku gitu, nggak sengaja kelempar pula palanya gitu, kematikan pula sama aku, kata, kebunuhan pula sama aku gitu. Nah, nanti permasalahannya apa ganti rugi kalau budak itu terbunuh? Apakah ganti ruginya adalah dia sebagai ganti daripada kisos, berarti muro'ah kepada budak itu sebagai manusia, atau ganti ruginya itu adalah barang, maksudnya uang, kayak itu uang tapi yang senilai dengan budak-budak itu sendiri, berarti muro'ah kepada budak itu sebagai barang. Paham ya? Kenapa? Karena yang ada nasnya
Itu kalau manusia terbunuh ada nasnya. Kalau barang hancur ada nasnya juga. Paham gak nih? Kalau misalnya orang ngerusak Pajero ya ganti Pajero, nasnya doman kan? Orang ngerusak 16 Promek ya ganti 16 Promek, doman. Ada nasnya kalau barang. Orang ngebunuh ya kisos, kalau nggak kisos dia orang pur. Itu ada nasnya. Tapi yang nggak ada nasnya budak yang terbunuh. Nggak ada nasnya tuh, budak yang terbunuh. Jelas nggak nih? Nah, akhirnya gini, Abdul Maktul ini, budak terbunuh ini tadi memiliki dua keserupaan kepada dua asal, yaitu kasusnya ini serupa kepada seorang yang terbunuh, manusia terbunuh, sehingga akhirnya diganti dengan kisos atau diat, dan juga dia serupa kepada barang yang rusak, sehingga akhirnya diganti juga dengan barang atau dengan yang senilainya. Jelas ya? Gitu. Akhirnya kemana dilarikan gitu? Karena seandainya dia dihukumkan sebagai manusia, maka wajib diat kan? Gitu. Kalau dia tidak dihukumkan sebagai manusia, melainkan sebagai barang, maka wajib ganti rugi. Paham ya? Sehingga akhirnya gara-gara dua asal yang berbeda menghasilkan dampak hukum yang berbeda. Nah, kasus ini akhirnya dibawa kepada yang paling serupa. Itu yang paling serupa. Apa yang paling serupa? Yaitu dia diserupakan kepada barang. Barang ketika diserupakan kepada barang. Sebenarnya ini nanti kasusnya apa? Kasusnya gini. Muskilahnya apa dalam kasus ini? Muskilahnya itu adalah seandainya kalau misalnya ada budak, paham gak nih? Seandainya ada budak yang nilai dia itu lebih tinggi dari diat, paham gak? Misal diatul insan itu kan berapa diatnya insan? 100 onta. Mi'at ibel gitu. Oke. Misal diatnya manusia itu 100 onta. Nah, nanti ini muskilah di dalam kasus lantas bagaimana seandainya kalau budak memiliki nilai lebih tinggi dari diatnya manusia. Bisa berbayang nggak? Ada. Nanti dipasangkan kasus gitu. Misalnya ini budak langka nih, dia bisa baca poneglyph misalnya kayak gitu. Apa itu modelnya? Tulisan-tulisan kuno misalnya kayak gitu. Oh, nilainya tinggi banget nih. Kalau dijual beli ini bisa 1000 onta nih harganya nih. Kan gitu, tidak menutup kemungkinan kan? Gitu. Itu nanti kasusnya, yaitu bagaimana seandainya kalau budak itu nilainya lebih tinggi daripada diatnya manusia. Sehingga kalau misalnya kasus ini dihukumkan sebagai manusia, rugi dong. Paham ya? Ya kali rugi dong, kan gitu. Karena nilainya si budak yang terbunuh tadi 1000 onta. Sehingga kalau dia dihukumkan sebagai manusia, maka ganti ruginya hanya 100 onta. Rugi dong. Jelas ya? Gitu. Nah, begitu juga bagaimana seandainya kalau budak ini nilainya jauh di bawah diatnya manusia. Karena kan budak normalnya itu ya paling seharga 1 onta atau 2 onta kan kayak gitu. Normalnya harga budak kayak. Nah, akhirnya itu nanti muskilahnya itu nanti. Gitu. Kenapa kok nggak dibawa kepada manusia aja sekalian? Karena ada kemungkinan budak itu nilainya lebih tinggi dari diatnya manusia. Gitu. Atau kenapa nggak langsung dibawa kepada budak aja sekalian? Karena ada kemungkinan nilai budak itu jauh di bawah diatnya manusia, sehingga akhirnya maksudnya mau dibawa auto kepada manusia atau auto kepada nilai barang itu ada plus minusnya. Jelas ya? Nah, akhirnya ya udah kalau gitu apa yang paling banyak keserupaannya? Apakah sisi manusianya dia atau sisi barangnya dia? Ternyata setelah ditelaah dalam-dalam, sisi barangnya dia itu lebih banyak keserupaannya. Kenapa? Karena dia itu bisa diwakafkan, dia itu bisa diwariskan, dia itu kalau kenapa-kenapa wajib doman, kayak itu misalnya, dan seterusnya. Misalnya aku pinjam budak kamu dulu ya, pas pulang kupingnya hilang, wajib doman. Paham nggak? Gitu. Misalnya kita bawa anak manusia nih, saya bawa anak bapak ya, pas pulang kupingnya hilang, apakah wajib langsung diat? Enggak. Paham nggak maksudnya? Kalau bawa manusia normal seperti itu, enggak kayak gitu. Hukumnya nggak gitu, hukumnya nggak gitu. Misalnya itu kecelakaan. Oke, lanjut. Abdul Maktul itu parah. Asalnya ada 2. Asalnya
Iya, atau dia manusia hur, al-insan al-hur. Tapi dia bisa menghadirkan satu asal. Memang benar. Tapi kenapa kau menghadirkan satu asal? Karena bi'aktsarihima syabahan. Karena satu asal itulah yang paling memiliki keserupaan yang banyak kepada budak yang terbunuh. Oke, ini yang beliau maksudkan al-far'u al-muraddidu baina aslaini fayulhaqu bi'aktsarihima syabahan. Sehingga akhirnya dia diilhakkan. Diilhakkan itu maksudnya adalah diikutkan kepada salah satu asal yang paling banyak keserupaannya dengan si budak ini tadi. Nah, ini contohnya. Karena fil abdi idza utlifa. Maksud utlifa ini maksudnya adalah kutila. Karena utlifa bisa juga abad kalau misalnya tiba-tiba tangannya puntung kayak itu. Nah, kalau tangannya puntung akhirnya diganti doman atau ganti diat. Jadi diat itu gede ya, satu jari itu aja berapa ekor unta kayak itu misalnya. Satu tangan itu berapa ekor unta gitu. Nanti kamu nanya. Gimana maksudnya ini? Kenapa? Nanti tanya lagi, kenapa? Ini rekor loh artikel Syagol gitu sampai makanya kan berkah duduk di depan kan, harus di depan terus. Oke, lanjut. Kama fil abdi, seperti budak. Idza utlifa, kalau misalnya dia itu terciderai, atau idza kutila, kalau dia itu terbunuh. Fa innahu muraddidun fit doman bainal insan al-hur. Gitu. Min haitsu innahu adamiyun wa bainal bahimah min haitsu innahu malun. Ini jelas nggak? Makanya nih. Berarti dia antara dua hal. Fit doma itu maksudnya ganti ruginya ada dua kemungkinan. Ima ganti rugi dengan nilai diat, auto nilai diat, atau ganti rugi dengan nilai budak. Seperti itu. Budaknya berapa harganya? Itu. Berarti nggak lihat nilai diatnya. Nah, masing-masingnya itu nggak bisa auto. Udahlah ganti rugi diat aja, atau udahlah ganti rugi budak aja. Kenapa nggak bisa auto ke situ? Karena ada plus minusnya. Karena kalau dikatakan ya udahlah ganti rugi diat aja, bisa jadi nilai dia lebih tinggi daripada diat. Seperti itu. Atau ya udahlah ganti rugi dia sebagai barang aja, bisa jadi nilai dia itu lebih rendah daripada harganya diat insan. Lanjut. Muradidun fit doman bainal insan al-hur min haitsu innahu adamiyun. Itu berarti apakah ganti ruginya dia dianggap sebagai insan hur dari sisi dia itu manusia, atau ganti ruginya itu dianggap dia itu seperti yang membunuh ini, membunuh bahimah, membunuh barang maksudnya. Waktu bahimah ini itlaqul juz wa irada bi al-kul. Maksudnya kullul bid'ah atau kullul amtiah, semua barang pemilikan. Bukan khusus bahimah ya, tetapi semua barang. Cuma kan barang yang bernyawa yang kita miliki itu kan adalah bahimah. Paham nggak? Kita punya harta yang bernyawa itu kan bahimah. Kayak gitu. Wa bainal bahimati min haitsu innahu malun. Apa ganti ruginya? Akhirnya wa huwa bil mali aktsaru syabahan. Sehingga akhirnya abad itu lebih memiliki keserupaan yang banyak kepada harta. Gitu, dianggap harta itu lebih serupa ya. Daripada dianggap minal hurri, daripada dia itu dianggap manusia yang bebas, al-hur, manusia yang normal gitu. Sehingga kalau misalnya budak yang terbunuh, maka ganti ruginya itu adalah ganti rugi nilai dia langsung kayak gitu, karena dia itu lebih serupa kepada barang daripada serupa kepada manusia. Memang budak seperti itu. Makanya akhirnya salah satu goal daripada dakwah Islam itu adalah menghilangkan perbudakan di atas muka bumi itu. Dan hilang kan? Kok tapi kasihan? Kasihan kalau budak hilang. Oh. Ya memang makanya dihilangkan. Enggak, maksudnya itu goals paling tuntas gitu. Masya Allah, belum tuntas di Malaysia? Pak, Iya. Oh iya di Malaysia. Oh iya, kan masih ada. Malaysia banyak budak. Oh iya. Oh iya. Sudah ada anak kecil. Budak-budak nih. Astagfirullah, sebegitu polosnya kalian. Saya nggak tahu itu polos atau sok polos atau apa itu. Saya serius loh.
Di Malaysia kan banyak Buddha di sana itu, Buddha kecil. Itu banyak Buddha, banyak pakcik, banyak makcik di sana. Belum tuntas. Ketawa karir itu, ketawa karir. Tapi iya kan ya, cuma itu yang tuntas. Di sebagian negara ada perbudakan itu masih ada. Tapi itu perbudakan yang nggak mutabar dalam Islam, sehingga akhirnya nggak masuk ke dalam hukum Islam. Maksudnya hukum perbudakan dalam Islam itu kan dia adalah salah satu jalur untuk halalnya watak kan, hilul sinta, perbudakan. Nah, perbudakan yang saat ini yang ada itu ada beberapa negara. Dulu waktu saya ngaji fikih itu syekhnya itu bilang begitu. Ada beberapa negara yang masih memperlakukan perbudakan kayak gitu, masih ada. Tetapi itu perbudakan yang nggak mutabar dalam Islam. Jual beli manusia sekarang tuh berarti keturunan dari budak. Iya, itu perbudakan. Dulu kan budak itu salah satu penyebab dia bisa jadi budak kan karena kalah perang. Itu karena kalah perang, tawanan kayak gitu kan. Itu penyebab dia itu jadi apa? Jadi budak. Sehingga akhirnya Islam datang untuk menumpas habis perbudakan. Oke, lanjut. Bidalili annahu ini tadi kenapa kok bisa akhirnya abad al-maktul itu lebih diserupakan kepada harta? Dalilnya apa? Karena abad al-maktul itu dapat diperjualbelikan. Annahu yuba wa yuras, dapat diwariskan. Misalnya orang tua kita punya 5 budak kayak gitu, itu diwariskan nanti kalau dia wafat. Itu kan harta banget itu. Diperjualbelikan, harta banget. Wa yuqaf, dapat diwakafkan. Misalnya, aduh saya nggak punya apa nih, nggak punya uang sekian nih, ya udahlah saya wakafkan aja budak di sini gitu. Biar dia khidmah di rumah syariah nanti gitu misalnya. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya budak ada 10 nih, ahlan-ahlan pakai katanya. Gitu, wa yuqaf. Wa tutmanu ajza'uhu bima nuqisa min qimatihi. Juga budak itu sistemnya kayak tadi. Kayak yang saya sebutkan tadi surahnya. Misal kita pinjam, saya pinjam budak kamu dulu ya. Pulang-pulang nggak ada telinga dia. Kayak gitu misalnya. Untuk kita harus doman itu, ganti rugi tuh. Tapi kalau kita bawa anak orang, gitu bawa anak orang, pulang-pulang telinga nggak ada, kita nggak dituntut ganti rugi. Paham nggak? Masa secara hukum Islamnya, secara jinayatnya, kalau itu kecelakaan gitu ya. Kecuali kalau yang membuat telinga dia nggak ada, kita yang motong sendiri, baru kita itu nanti kena, ini namanya kena kisos namanya, telinga dengan telinga gantinya gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya kita bawa anak orang, ini orang kafir nih, kita bawa anak orang terus kecelakaan, hilang telinganya, pulang-pulang kita nggak kena tuntut, nggak kena tuntut jinayah untuk mengganti rugi nilai telinganya. Kenapa? Karena dia manusia, ajzanya ini nggak ada nilai gitu, kecuali kalau di sengaja seperti itu. Kecuali kalau disengaja baru. Santai kawan. Lagi santai kawan. Oke, masih kuat lanjutnya nih. Udah lemes banget. Yaudah ada bangun belum? Udah ada bangun belum? Oh udah tadi. Hilda dan Buddha. Ini dua-duanya nggak ada. Saya kasih istirahat 2 menitan. Ini memang agar kita memang 4 pertemuan aja. Ini kalau kita nggak lanjut nambah 1 pertemuan nanti. Memang mau. Iya nih, soalnya nambah masih 1 jam lebih, nggak kuat kalian masih. Ya udah, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala salati ala as'alil makhluqatika sayyidina ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikirul ghafilun.